Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadailuha, dan keutamaan dari membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah. Keutamaan membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah la tuhsa, tidak dapat dihitung. Keutamaannya tak terhitung. Minha, diantaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah salasa marratin fi yaumihi kanat lahu kaffaratan likulli dzambin asabahu fi dzalikal yaumi. Man, siapa orang qala, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah, diucapkannya salasa marratin sebanyak 3 kali, fi yaumihi, pada harinya, pada hari itu, kanat adalah lahu baginya, bacaan itu kaffaratan, sebagai penghapus, likulli dzambin, pada tiap-tiap dosa, asabahu, yang mengenai kepadanya, fi dzalikal yaumi, pada hari itu. Wa an Ka'b al-Akhbari, dan dari Ka'ab al-Akhbari radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, auhallahu ta'ala, Allah ta'ala mewahyukan, ila Musa, kepada Nabi Musa, fit Taurati, di dalam kitab Taurat, laula man yaqulu la ilaha illallah, seandainya tidak ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini, la sallatu jahannama ala ahli dunia, maka aku akan kuasakan, aku akan memerintahkan jahannama, kepada neraka jahannam. Untuk apa? Ala ahli dunia, untuk membinasakan penduduk yang ada di atas bumi. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, keutamaan mengucap kalimat la ilaha illallah. Ringan apa berat? Ringan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Keutamaannya banyak, tidak bisa dihitung kalau kita mau membahas tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat ini namanya kunci pintu surga. Siapa yang sudah memegang kalimat ini, berarti dia telah pegang kuncinya pintu surga. Kalau sudah megang kunci pintu surga, bisa buka nggak? Bisa. Ya. Makanya pegang, simpen yang benar, simpen baik-baik, jangan ketinggalan kalau nanti kita jalan ke akhirat. Ya. Kalau kita meninggal dunia, jangan ketinggalan bawa kunci surga. Bahkan Rasulullah yang menyampaikan, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalimatnya mengucap la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kalimat ini ringan di lisan orang-orang mukmin, tapi di lisan orang munafik berat. Di lisan orang kafir nggak ketemu. Masa orang kafir mengucap la ilaha illallah, orang kafir mengucap la ilaha illallah jadi muslim? Karena pintu masuk Islam itu mengucap kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang mukmin ringan mengucap kalimat ini, ya. Tapi orang kafir, orang munafik berat, ya. Mengucap la ilaha illallah, mengucap kalimat Allah itu berat bagi orang munafik.
ringan bagi orang mukmin. Tapi kalau ngomong buset gitu, berat apa ringan? Orang munafik lebih ringan, buset dah. Iya. Jadi lebih ringan kalimat-kalimat begitu ketimbang kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Nah, orang kalau dalam sakaratul maut itu Rasulullah perintah supaya kita membimbing orang yang sakaratul maut untuk dibisikkan di telinganya kalimat la ilaha illallah. Kalau napasnya masih rada panjang. Tapi kalau napasnya sudah pendek, itu jangan la ilaha illallah. Takutnya baru la ilaha, ya, dicabut turuhnya sama malaikat Israel, berarti tidak ada Tuhan. Maka kalau napasnya sudah pendek, kalimatnya Allah, Allah, Allah. Itu. Ya. Kalau udah susah juga menggerakkan rahang bawah, amal lidah, ya, mengucapkan kalimat Allah masih susah, ucapkan kalimat satu kata hu, maknanya Allahu, Allahu. Hu itu dia, dianya siapa? Allah. Sebab kalau Allah, rahangnya masih bergerak, ya, lidahnya masih bergerak. Lah kalau udah anyep semua, ya, udah nggak bisa menggerakkan, ya, maka cukup dengan kalimat hu. Hu itu dia. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat la ilaha illallah pembahasannya sudah kita bahas pada minggu yang lalu, ya, yaitu bahwa kalimat ini kalimat tauhid, ya, memberikan makna la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang berhak disembah dalam wujud apapun kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata tidak sekedar sampai di situ. Bahwa kalimat ini bisa kafarat dzunub, bisa menjadikan penghapus dosa, menjadi kafarat. Ya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah salasa marrat fi yaumihi kanat lahu kafaratun likulli dzambin. Siapa yang membaca la ilaha illallah pada hari itu 3 kali, baik 3 kali berturut-turut atau terpisah, maka dosa yang dia perbuat hari itu seluruhnya mendapatkan ampunan dari Allah. Masya Allah, gampang ya. Gampang, ya. Gampang menghapus dosa. Makanya pantesan orang gampang menghapus dosa, gampang berbuat dosa lagi. Ya. Mestinya ketika gampang menghapus dosa, jangan berbuat dosa lagi. Kayak orang berhutang, ya. Orang hutang itu kalau memang itu untuk kebutuhan hidup, seandainya tidak berhutang itu bisa mati, maka berhutang bisa jadi wajib. Wajib berhutang untuk menyambung nyawa diri dan keluarga. Nah, kalau sudah dapat rezeki, segera kembalikan. Kalau sudah kembalikan, rezekinya ada, nggak harus ngutang lagi. Ya. Orang utang dosa,
Lalu dibayar dengan kalimat la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Kalau sudah dibayar, jangan lagi ngutang dosa. Udah, ya, selesai. Jangan lagi-lagi berbuat dosa. Apalagi orang mukmin, orang beriman itu tidak boleh terperosok untuk kedua kalinya pada lubang yang sama. Jalan gelap, kepleset atau terperosok lubang. Ya udah sekali aja. Besok kalau lewat situ harus hati-hati. Oh iya, ada lubang di sini, sebelah sini. Saya harus menghindar. Gitu. Dosa sekali khilaf. Ya. Dosa 2 kali sengaja. Dosa berkali-kali apa namanya? Emang kerjaannya senang berbuat dosa. Dosa sekali khilaf, ya, atau khoto, salah. Dosa 2 kali sengaja. Kita diajarin doa sama Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, ya, jangan kau siksa kami kalau aku lupa atau kami teledor melakukan kesalahan. Ya, dosa pertama berbuat salah, dosa kedua teledor, lupa. Jangan kau siksa ya Allah. Dosa ketiga, dosa yang berkali-kali, emang demen dia sama dosa. Ya. Emang demen sama dosa. Kira-kira diampunin nggak sama Allah? Dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat. Diampunin nggak sama Allah? Ya. Kalau kita dosa sama istri begitu mah udah, iya, nggak bakal diampuni. Mak, maafin ya, salah. Kemarin khilaf, ya, ketemu si perempuan di jalanan, minta boncengin, belok, maafin ya mak. Ya udah sih nggak apa-apa, ya, namanya juga orang khilaf. Seminggu kemudian kejadian lagi. Iya, istrinya dapat laporan lagi dari orang. Ya. Gimana Datuk? Ya, ngaku suaminya, maafin ya mak, khilaf salah. Ya udah, tapi jangan lagi-lagi ya, udah 2 kali nih. Ketiga kali. Bagaimana kira-kira? Ya. Ada lagunya kan ya? 1 kali ku maafkan, 2 kali masih maafkan, 3 kali udah nggak ada lagi dah tuh pintu maaf. Itu manusia. Jadi kalau Allah nggak seperti itu. Allah tetap, ya, membuka pintu ampunan sepanjang orang itu mau bertaubat. Jadi beda. Nah, kita ini tiap hari berapa kali baca la ilaha illallah? Kalau di dalam sholat itu ada tahiyat, dalam tahiyat itu diantaranya ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, berarti 5 waktu itu jumlah tahiyatnya berapa? Ya. Maghrib 2, Isya 2, Subuh 1, ya. Zuhur 2, Asar 2, berarti berapa? 9. Berarti diampunin nggak dosa kita? 9. Ini 3 kali aja sudah mendapati ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sayangnya Allah kepada kita hambanya umat Islam. Pantes sholat bisa menghapus dosa, karena dalam sholat ada, ya, mengucap kalimat syahadat, bahkan komplit asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ada namanya Ka'ab al-Akhbari. Ka'ab ini tadinya orang Yahudi.
Yahudi taat. Jadi dia tahu tentang kitab Taurat. Ya. Nah, disebut al-akhbari karena beliau sering menyampaikan khabar apa yang ada dalam kitab Taurat. Tentu karena dia taat kepada agamanya, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Ka'ab al-Akhbari. Ada lagi yang penyampai khabar tentang riwayat-riwayat zaman dahulu sebelum Islam, namanya Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih itu mantan orang-orang Yahudi yang kemudian belakangannya masuk Islam. Apa yang disampaikan oleh Ka'ab al-Akhbari? Auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salatu wassalam fit Taurati. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa di dalam kitab Taurat. Laula man yaqulu la ilaha illallah la sallatu jahannama ala ahli dunia. Seandainya di bumi ini tidak ada lagi orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka aku perintahkan kepada neraka jahanam untuk membakar penduduk bumi. Masya Allah. Jadi kalimat ini berarti mengandung faidah. Salah satu di antara faidahnya adalah menjadikan sebab ademnya bumi dari pembakaran api neraka jahanam. Maka pantas Allah menyebutkan, ya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tiadalah Allah mengadab mereka selama engkau wahai Nabi Muhammad masih berada bersama mereka. Ketika Nabi ada di situ, maka Allah mengangkat azab, tidak diturunkan siksa. Nabinya sudah nggak ada, tapi panji-panji ajaran Nabi masih diucapkan oleh orang-orang yang ada di negeri itu, maka Allah tidak akan mengadab. Apa panji-panji yang disyariatkan Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu menegakkan kalimat tauhid. Kalau orang di situ masih banyak mengucapkan kalimat tauhid, berarti nabinya sudah nggak ada, tapi ajaran Nabi diamalkan. Nggak akan disiksa orang di sekitar situ. Kemudian wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka. Mereka itu siapa? Ya orang-orang yang ada di penduduk bumi, ya. Selama mereka masih beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini diuntungkan oleh orang-orang baik. Kita diuntungkan oleh orang-orang ahli ibadah sehingga Allah menyelamatkan kita. Ya. Aceh sudah kena, Sumatera Utara, Sumatera Barat sudah kena. Ini yang lagi ngeri itu Gunung Slamet, Jawa Tengah, ya. Karena sebagiannya terlihat dari drone, satelit itu sudah botak, ya. Sudah mulai botak karena digunduli juga. Itu kalau hujan besar, longsor, udah daerah pinggiran Gunung Slamet bisa terendam banjir juga. Ya. Daerah pinggiran Gunung Slamet, daerah mana? Tegal, Brebes, Purwokerto, ya, itu ya bisa kena itu kalau longsor, ya. Masya Allah, ya. Maka harus banyak beristighfar. Jakarta bisa nggak kerendam? Nih, ya.
Kalau bendungan laut itu jebol, air laut lari ke darat, ya. Kerendam sama air laut. Siapa yang bisa mengendalikan? Maka Allah masih mengendalikan itu selama kalimat tauhid masih tegak dan selama orang masih banyak yang beristighfar. Kata Ka'ab al-Akhbari, kalau di bumi ini sudah nggak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah akan mengutus neraka jahanam untuk membakar bumi. Na'udzubillahi min. Qala Suhaimi, berkata Imam Suhaimi, afdalul asya'i al-imanu wa huwa qalbiyyun. Seutama-utamanya segala sesuatu adalah iman. Wa huwa, dan iman itu qalbiyyun, terkait dengan hati. Iman itu adalah gerakan hati. Wa afdalul kalami kalamullah, dan seutama-utamanya tutur kata adalah tutur katanya Allah. Tutur kata Allah apa itu? Firman Allah. Di antaranya adalah Al-Quran sama hadis qudsi. Wa afdaluhu, dan seutama-utamanya kalimatnya Allah, tutur katanya Allah, Al-Quranu, adalah kitab suci Al-Quran. Wa afdalul kalami, dan seutama-utamanya kalam, tutur kata dan bahasa, ba'dahu, sesudahnya Al-Quran, la ilaha illallahu, maka kalimat la ilaha illallah. Fahiyya afdalu minal hamdi, maka dia kalimat la ilaha illallah itu afdalu, lebih afdal, lebih utama, minal hamdi, daripada kalimat pujian. Ya. Ya. Kalau pujian alhamdu, kalau kalimat tauhid la ilaha illallah, maka kemudian dirangkai kalimatnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ala sahihi, atas pendapat yang sahih. Jadi seutama-utamanya kalam adalah Al-Quran, dan seutama-utamanya kalam sesudah Al-Quran adalah kalimat la ilaha illallah. Itu menurut kaul yang sahih, bahkan lebih utama daripada mengucap alhamdulillah. Li'annaha, karena bahwasanya kalimat tauhid itu tunaffa atau tanfil kufra. Pas li'annaha tanfil kufra, karena bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu menolak kekafiran, menolak orang berbuat atau menolak orang menjadi orang kafir. Jadi orang kalau mengucap la ilaha illallah mukmin, lepas dari la ilaha illallah bisa jadi orang kafir. Lah itu ada Cina material kalau ngomong dikit-dikit la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu la ilaha illallah menjadi mukmin apa enggak? Itu bahasa bibir. Ya, bahasa bibir. Yang menjadi mukmin itu kalau bahasa hati. Misalnya ada orang masuk Islam, dia berikrar mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat ini kalau di bibir itu tidak masuk pada kategori menjadi orang Islam. Terus masuknya kemana? Munafik. Mulutnya ngaku tidak bertuhan kecuali Allah, mulutnya mengaku Nabi Muhammad adalah utusan Allah,
prakteknya tidak mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan, berarti masuk kategori munafik. Karena itu kalimat yang diikrarkan itu harus sampai kepada lughah qalbiyah, bahasa hati. Hatinya meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kan kadang ada ya, orang-orang luar Islam itu fasih dengan atribut-atribut Islam ya. Namu sama kita, Assalamualaikum, kita udah jawab dari dalam, Waalaikumsalam, ternyata bukan orang Islam. Gak apa-apa kalau kita gak tahu. Tapi kalau kita tahu bahwa yang ucap salam bukan orang Islam, maka jawab saja wa'alainassalam. Assalamualaikum, wa'alainassalam. Semoga keselamatan tetap atas kami, bukan kamu ya. Karena apa? Kamu gak bakal selamat sebab menafikan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana mau selamat? Orang gak bawa kunci, gak bawa kunci ke surga. Itu. Jadi bahasa hati bukan lagi bahasa lisan. Ya. Ada anak non muslim ya, begitu masuk waktu adzan dia ikut adzan dia. Adzan hafal karena rumahnya dekat masjid ya. Ya. Ya Allah sholat, ya Allah sholat, gitu. Misalnya gitu. Masuk enggak dia menjadi muslim? Enggak, kalau itu sekedar bahasa bibir, bahasa lisan, bukan bahasa hati. Maka kalau ada orang non muslim ya, mau masuk Islam karena sebab mau menikahi ya, calon pasangan hidupnya yang muslim, itu kudu ditatar dulu. Nih masuk Islam cuman karena mau nikah atau benar-benar dia ingin menjadi orang Islam. Jadi segala sesuatu yang paling utama adalah iman. Karena iman ini keyakinan, landasan pertama itu. Landasan pertama iman. Kalau ada iman, pasti akhirnya akan masuk ke dalam surga. Yadkhulul jannata man kana fi qalbihi imanun walau misqala habbatin. Akan masuk surga orang yang di hatinya masih ada iman, sekalipun imannya sebesar biji-bijian dzarrah, biji-bijian, biji yang paling kecil itu. Tapi kalau masih ada iman, masih ada harapan masuk ke dalam surga. Tapi kalau nggak ada iman, jangan berharap akan sampai ke dalam surga. Karena itu iman kunci pertama ya. Sehingga dia paling afdol. Orang ada iman nggak baca Quran ya, nggak dosa ya, nggak masalah ya. Karena belum fasih baca Quran tapi dia belajar, boleh. Orang tidak ada iman baca Quran, ada faidah nggak? Misalnya orang non muslim ya, sebut orang Kristen belajar baca Al-Quran ya, lalu dilantunkan baca Al-Quran bagus, ada pahala nggak? Kenapa nggak ada pahala? Karena tidak dilandasi oleh iman ya. Tidak dilandasi oleh iman. Orang nyendok air ya, ya, pakai sendokan yang berlubang, nggak bakalan tersisa itu air. Nyendok air pakai gayung, tapi gayungnya bolong, tidak akan tersisa air yang ada di dalam gayung. Begitu orang nggak ada iman, dia mengambil kebaikan, kebaikannya lolos semua, ya, tidak tersisa karena nggak ada iman.
Berarti paling utama adalah iman. Pantas iman ini harus kita jaga sampai datang kematian. Iman. Lalu tutur kata. Tutur kata yang terbaik adalah baca Al-Quran. Maka ada orang itu nggak mau ngomong sama orang, maunya ngomong sama Allah. Ya. Ditanya orang lain, jawabnya Al-Quran. Ya. Orangnya perempuan, ya. Ditanya, Mas Muki, namamu siapa? Ya. Ya. Dia jawabnya pakai Quran. Ya Maryam uqnuti wasjudi warka'i. Ya. Ya. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Jawab pertanyaan tapi pakai bahasa Al-Quran. Ya. Oh, namanya Maryam. Kamu punya anak enggak? Jawab pakai Al-Quran. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingat ketika Ibrahim bertanya kepada Allah, wahai Tuhan, bagaimana caranya Allah menghidupkan orang yang sudah mati? Yang nanya tahu, oh anaknya namanya Ibrahim. Kemudian punya suami enggak? Dijawab, jawabnya apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa sudah pasti akan mati. Oh, suaminya meninggal, janda dia. Terus anaknya sedikit apa banyak? Ya. Anakmu berapa? Ya. Dijawab lagi, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ya. Banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak. Oh, anaknya sedikit. Nah. Jadi yang ngerti ya yang tahu Al-Quran. Kalau nggak ngerti, nggak tahu Al-Quran, ya dibilang nih orang sedeng kali ya. Orang ditanya, tanya bener-bener, jawabnya baca Quran. Nah, jadi sebaik-baik kalimat tutur kata adalah Al-Quran. Berarti kalau kita baca Al-Quran, itulah lisan kita sedang mengucapkan kalimat yang terbaik. Sesudah itu baru kalimat la ilaha illallah. Li'annaha la tanfil kufra. Karena kalimat la ilaha illallah itu li'annaha tanfil kufra, dia bisa menolak, kekafiran. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian dari mereka, inna kalimat la ilaha illallah, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu isna asyara harfan, jumlahnya ada 12 huruf. Fala jarama, maka pasti. Fala jarama, maka pasti. Aila buddha, yaitu harus. Annahu, bahwasanya, sya'an, bahwasanya seseorang, atau bahwasanya segala sesuatu itu, wajaba biha isnata asyarata fariqatan, sittatun dhahiratun wa sittatun batinatun. Ya, wajib ya dalam kehidupan ini ada 12 kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap orang muslim. Sittatun dhahiratun, yang 6 dhahir, nampak. Wa sittatun batinatun, dan yang 6 itu tersembunyi. Amma dhahiru, maka adapun yang dhahir dari kalimat la ilaha illallah, fat-toharatu, maka adalah toharoh, bersuci. Bersuci itu orang mengenali bersuci karena dia kenal Allah.
Orang bisa bersuci karena dia kenal Allah. Kalau dia nggak kenal Allah, maka tidak bisa bersuci. Bersuci dengan bebersih tentu beda. Wassalatu, yang kedua salat. Yang kedua adalah salat. Itu namanya wajib zahir. Maka orang tidak bisa menyembunyikan salat. Salat itu nampak, terlihat. Waz-zakatu, yang ketiga zakat. Was-saumu, yang keempat puasa. Wal hajju, yang kelima haji. Wal jihadu, yang keenam jihad. Wa amal batinatu, dan adapun wajib yang batin, wajib yang ada di dalam batin, fattawakkulu, pertama adalah tawakal, berserah diri kepada Allah. Wa tafwidu, dan pasrah. Yang kedua, bertawakal dan pasrah. Wa sabru, sabar. Wa ridha, yang keempat ridha. Wa zuhdu, dan yang kelima zuhud. Zuhud itu hati-hati terhadap harta dunia. Wa taubatu, dan yang keenam bertaubat. Ini kewajiban-kewajiban yang sifatnya batin, yang tidak tampak aktivitasnya. Wa qauluhu wal jihadu, dan ucapannya wal jihadu ay al qitalu, yaitu berperang fi sabilillahi, ya, menegakkan agama Allah, fi iqamatid din, dalam rangka meninggikan agama. Wa hadha huwal jihadul asghar, dan ini dia adalah jihad yang kecil. Wa ammal jihadul akbaru, dan adapun jihad yang besar, fahuwa, maka dia mujahadatun nafsi, yaitu melawan, memerangi hawa nafsu. Qauluhu wat tawakkulu, makna tawakal huwa siqatul qalbi, yaitu percayanya hati, bil wakilil haqqi, dengan menyerahkan kepada Allah, zat yang maha hak ta'ala, bihaisu, sekiranya yaskunu, merasa tenang, anil ittirabi, dari kesedihan hidup, inda ta'adzuril asbabi, ketika mendapatkan udzur, ya, dari berbagai sebab, sikotan mempercayakan diri, bimusabbibil asbabi, dengan yaitu pemilik yang memberikan sebab. Nah itu 12 ya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu hurufnya ada 12, artinya 12 kewajiban. Yang 6 nampak zahir, yang 6 tersembunyi. Yang zahir adalah apa tadi? Yaitu bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, jihad. Nah, kemudian yang batin adalah apa tadi? Ya, yaitu tawakal, berserah diri kepada Allah, sabar, ridho, zuhud, taubat. Nah itu namanya kewajiban yang keluar dari 12 huruf yang ada dalam kalimat la ilaha illallah. Sudah waktu ya? Sudah Isya? Hah? Lewat 22. Sekarang lewat? Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham